Selamat pagi semuanya. Gak terasa kita bertemu lagi di hari yang baru. So, sebelum kita memulai hari ini, kita mau bersatu hati dulu. Kita mau merenungkan firman Tuhan dan kita mau minta kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Di pagi ini kami juga boleh menikmati hari yang baru, Tuhan. Bapak, sebelum kami melakukan begitu banyak aktivitas kami di hari ini, kami mau menikmati firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan hadir di setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Nah, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 9 ayat 35 sampai Matius 10 ayat 4. Ya, ini ada dua perikop. Jadi kita mau baca ya. Nah, di ayat 35 ya, Matius 9, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan." Kemudian di ayat 1-4 ya, di Matius 10. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zealot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya, begitu pembacaan firman Tuhan hari ini ya. Oke. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kira-kira apa sih yang mau kita bahas begitu ya? Dan apa sih bacaan kita di pagi ini begitu? Nah, untuk bacaan kita di pagi ini itu berjudul Meraih Impian. Pasti kamu tanya, loh, Bu, di mana hubungannya begitu ya dari antara bahan bacaan kita dengan firman Tuhan yang telah kita baca begitu ya. Nah, di situ ada sebuah cerita. Nah, Ibu akan membacakan ya. Putra kelahiran Surabaya yang satu ini sungguh istimewa. Welin Kusuma namanya ya. Oke, Welin Kusuma memang gila sekolah, dalam tanda kutip ya. Gila sekolah. Bayangkan 23 gelar akademis berhasil ia raih dalam waktu 14 tahun. Alhasil, berbagai disiplin ilmu ia kuasai. Menuntut kuliah dan bekerja siang malam di berbagai universitas, ia jalani dengan tekun, sangat tekun. Menariknya, ketika menjelaskan apa yang mendorongnya untuk tekun meraih cita-citanya itu, ia menyinggung 3 hal. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Jadi 3 hal yang menjelaskan bagaimana itu menjadi hal yang mendorong Welin ini, bukan Welin tapi Welin ya. Welin ini ada 3 hal, yaitu adanya visi pertama, kemudian adanya getaran hati atau hasrat ya pasti ya, motivasi, kemudian adanya aksi ya. Di bagian mana Bu? Nah, kita akan coba cermati ya. Pertama, tadi Ibu bilang adanya sebuah visi ya yang dimiliki oleh Welin. Itu terletak di mana? Di mana Bu? Peristiwa penting pemanggilan ke-12 murid oleh Tuhan Yesus tidak berlangsung serta-merta tanpa awalannya. Ada hal-hal yang mendahulinya. Nah, ini dia nih. Pertama, ia melihat orang banyak itu, yaitu lanjutannya ada di ayat 9 ya. Ayat 36, pasal 9 begitu ya. Nah, jadi itu menjelaskan bagaimana sebenarnya Tuhan itu memanggil ke-12 muridnya. Kenapa? Ya, karena ada tempat atau ada lahan atau ladang garapan yang menjadi tempat untuk nanti pekerja-pekerja ya. Nah, itu murid Tuhan Yesus. Nah, murid Tuhan Yesus merupakan pekerja-pekerja. Nah, ini dia nih. Ada visi. Visinya apa? Nah, Tuhan Yesus menyediakan ada ladang, garapan dan juga tantangan. Nah, itu tuh menjadi visinya Tuhan untuk memanggil
begitu juga dengan Welin ini ya. Welin ini memiliki visinya yang dia miliki itu sehingga dia mendorong dia untuk mau mengerjakan semua yang dia kerjakan. Contohnya yang jelas sekolah tadi ya. Itu ada dijelaskan, maksudnya itu sangat berkaitan atau berkorelasi dengan ayat 36 ya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki hasrat atau motivasi ya. Jadi Welin ini ternyata memiliki motivasi sehingga dia terdorong untuk bisa mencapai cita-citanya ya, tadi bersekolah begitu. Nah, di ayat 37 juga di ayat 37 dan 36 itu juga ternyata menjelaskan bagaimana ada getaran hati atau hasrat dari belas kasihannya Yesus begitu ya. Yesus memiliki belas kasihan kepada mereka sehingga hatinya Yesus itu melekat di situ tuh, sehingga Yesus bisa memanggil mereka. Yesus memanggil murid-muridnya begitu ya. Karena Yesus punya hasrat nih, ada getaran hati begitu ya, getaran isi hati begitu. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Tadi Ibu sudah sebutkan di awal, aksi ya, adanya aksi. Nah, benar sekali ketika kita tadi di awal sudah memiliki visi nih ya. Oke, visinya seperti ini begitu. Kemudian, oh ya, aku memiliki hasrat nih, aku punya motivasi. Tapi kalau misalnya hanya memiliki visi dan juga motivasi saja dan hanya berhenti pada tahap itu saja, mungkin ya tidak akan tercapai ya cita-citanya ya. Cita-cita Welin itu tidak akan tercapai begitu ya. Tetapi karena Welin itu memiliki aksi juga ya. Jadi dia memberikan aksinya, take action atau dia melakukan sesuatu hal sehingga dia bisa mencapai cita-citanya begitu ya. Nah, jadi tiga hal itu sangat berkaitan begitu ya. Jadi tidak bisa hanya sampai di visi saja atau hanya sampai pada saat aku punya motivasi aja deh, udah nggak usah dikerjakan ya, tidak akan kelihatan hasilnya nantinya ya. Nah, Welin ini memiliki tiga hal ini, yaitu sangat memiliki apa tadi pertama, memiliki apa? Ayo coba dipikir dulu memiliki apa. Ya, tadi Welin tuh punya tiga ya. Pertama itu dia memiliki visi ya, visi yang sudah dia targetkan begitu ya. Itu visi itu seperti target begitu. Sehingga ketika kamu punya target, pasti kamu akan punya motivasi. Setelah kamu punya motivasi ya kamu harus melakukannya begitu ya. Kamu harus memberikan aksi. Nah, maka di Matius 9 dan 10 ini juga menjelaskan hal tersebut. Nah, karena sudah ada lahan, sudah ada ladang garapan, lah pekerjaan nggak ada, bagaimana kita bisa menuai ya? Bagaimana Tuhan bisa menuai begitu? Sehingga Tuhan memanggillah murid-murid Tuhan itu, memanggil murid-murid Tuhan Yesus sehingga bersama-sama dengan Yesus menuai ya di lahan garapan tersebut begitu. Dan murid-muridnya itu nggak banyak-banyak amat, nggak kayak murid di SH Gunung Agung ya, yang dari TK sampai SMA tidak, tetapi muridnya itu cuma 12 ya, dan itu ada lagunya. Ibu yakin semuanya pasti tahu lah ya, karena udah sekolah minggu pastinya begitu. Nah, jadi yang mau kita belajar adalah bagaimana kita memiliki visi, bagaimana kita bisa memiliki hasrat atau motivasi, dan juga kita memiliki aksi ya. Jangan cuma berhenti dalam 2 tahap, tetapi kita juga harus memberikan aksi. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita punya visi nih, aku cita-citaku menjadi seorang pilot. Oke, kalau kamu punya target, kamu punya visi, kamu pasti punya motivasi ya. Sehingga motivasimu itu menuntun kamu untuk melakukan sesuatu hal ya. Itu definitely belajar begitu ya. Sehingga ketika kamu ada visi, kamu pasang nih target kamu segini, kamu punya motivasi untuk kamu bisa memberikan aksi ya, begitu ya. Wah, itu sangat berkaitan sekali dan sungguh mengingatkan kita, apalagi di tengah-tengah pandemik seperti ini. Miss yakin ini ya, banyak sekali tantangan juga untuk kita. Mungkin kita malas-malasan karena di rumah online begitu. Tapi kita harus tetap semangat karena kita udah punya visi, kita udah ada target, sehingga kita harus memberikan aksi begitu ya. Baik, itu saja untuk hari ini, pagi ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami benar-benar
tidak hanya memiliki visi, tidak hanya memiliki motivasi, tapi bagaimana kami juga boleh melakukan aksi Tuhan dan melakukan yang terbaik daripada kami, sehingga kami boleh mencapai visi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, ketika kami boleh boleh mengejar impian kami Tuhan, visi-visi kami Tuhan Yesus yang mungkin banyak sekali Tuhan, tapi biarlah itu juga kami kejar bersama-sama dengan Engkau saja Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, ketika kami boleh mengejar impian kami tidak mampu untuk kami melakukan sendiri, tapi kami hanya mampu karena Tuhan yang boleh memampukan kami Tuhan. Sadarkan setiap kami anak-anak Tuhan, ketika kami mulai malas, ketika kami mulai lengah Tuhan Yesus, untuk boleh melakukan aksi kami Tuhan dan tanggung jawab kami Tuhan Yesus. Di hari ini, bila kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat mengerjakan tugas-tugas dan selamat belajar. God bless you.